Dari Jalan M Sanggaji nomor 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Halo, selamat pagi Soul Lovers. Saya lagi Sarman kembali hadir nemenin Soul Lovers sesuai janji tadi ya. Barangkali buat Soul Lovers yang udah gabung sama kita dari jam 6 hingga jam 9 dan saat ini 1 jam ke depan kembali lagi bertemu dengan kita di program Bincang Spesial. Soul Lovers 21 April 2025. Ini kita kenal juga dengan peringatan hari yang cukup menyenangkan untuk banyak masyarakat tentunya, terutama para perempuan gitu Soul Lovers, karena ini juga jadi peringatan dari segala teladan, segala kerja keras dari salah satu sosok yang tercatat dalam sejarah, karena tentunya banyak sekali juga mungkin tokoh-tokoh lainnya, perempuan-perempuan lainnya yang juga punya efek yang cukup besar gitu ya dengan perkembangan para masyarakat yang ada di Indonesia saat ini ataupun di luar Indonesia. Tapi di Soul Lovers, salah satu teladan yang kita akan ambil dari adanya atau sosok Kartini gitu Soul Lovers adalah emansipasi, karena emansipasi ini juga kita perlukan di banyak lini kehidupan, salah satunya adalah di dalam pendidikan, mau itu pendidikan dasar ataupun tinggi gitu ya Soul Lovers. Dan ini kan juga jadi upaya buat mewujudkan kesetaraan pendidikan dan pastinya untuk perempuan ataupun laki-laki serta menghapus segala bentuk diskriminasi. Nah, ngomongin kesetaraan ini kan jadi jalan panjang banget gitu Soul Lovers, dan semoga bisa kita realisasikan bersama ya. Dan lagi juga menjadi dasar pendidikan gitu dari setiap insan saat mulai keluar dari rahim seorang ibu, kemudian juga di dunia kembali juga ke pendidikan menengah dan tinggi, ini bisa terus dilanjutkan secara terus menerus gitu kan Soul Lovers ya. Dan tentunya tidak hanya menjadi hal yang imajinatif. Nah, tentang ngomongin gimana sih emansipasi misalkan dalam pendidikan tinggi diwujudkan, terus juga gimana kesetaraan itu juga diwujudkan di salah satu kampus yang ada di daerah istimewa Yogyakarta yaitu UKDW. Kita akan ngobrol langsung nih Soul Lovers dengan tamu kita di pagi hari ini. Sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Dr. Engineering Wiyat Ningsih STMT. Selamat pagi Bu Ning. Selamat pagi. Gimana kabarnya Ibu? Sehat, luar biasa. Luar biasa ya. Ini luar biasa Soul Lovers, gitu berasa mau ujian atau sidang gitu ya Bu. Enggak ya Bu, enggak akan nguji ya hari ini ya Bu ya. Enggak ada nguji ya. Terutama di pagi hari ini kita juga banyak nilai-nilai yang semoga bisa kita bagikan bersama ya Ibu di hari Kartini seperti ini. Mungkin Ibu bisa lebih dekat lagi biar kita lebih mendengarkan Ibu. Asik, biar lebih cukup Ibu, biar lebih akrab gitu ya dengan Soul Lovers gitu ya Bu ya. Dan Ibu Ning ini juga merupakan Rektor Universitas Kristen Duta Wacana. Nggih, betul Bu ya? Iya, betul. Betul sekali. Nanti kita akan tanya sudah berapa lama dan bagaimana kiprahnya gitu Soul Lovers ya. Sebelum itu Bu Ning, kita ajak Soul Lovers dulu untuk bergabung bersama kami baik di nomor 0818621013 atau juga di Instagram kami di @starjogja_fm. Ini menjadi satu hal yang menyenangkan sekali untuk kita semua bertemu dengan salah satu rektor wanita gitu yang ada di Indonesia. Tapi sebetulnya Bu, kalau di Indonesia sendiri gitu ya, sebagai rektor juga atau mungkin di ranah-ranah lain, gimana sih Bu keterlibatan perempuan untuk saat ini? Apakah sudah banyak gitu perempuan-perempuan Indonesia yang menjadi rektor seperti Bu Ning ini, atau juga di ranah-ranah lain ya? Gimana nih Bu? Ya, baik, terima kasih Mbak Gia. Selamat pagi rekan-rekan semua Star Lovers. Terima kasih sudah diberi kesempatan ya untuk ngobrol hari ini. Jadi kalau kita bicara tentang emansipasi perempuan di ranah perguruan tinggi, saya pikir saat ini adalah saatnya para perempuan ini berkiprah. Jadi kalau Mbak Gia melihat tidak hanya UKDW ya yang rektornya perempuan, tapi ada beberapa perguruan tinggi juga yang rektornya juga perempuan. Saya nggak tahu ini memang eranya seperti itu atau tren atau apa, tapi beberapa kampus juga mengalami hal yang sama. Dan saya pikir ini sudah bukan sesuatu yang sesuatu yang menjadi perbincangan yang harusnya nggak gini gitu, tapi bahwa perempuan sudah bisa masuk ke ranah tersebut itu menjadi sebuah tahapan pencapaian. Saya pikir ini bukan hal yang baru saja kemarin diusahakan, tetapi kita tahu bahwa era Kartini itu sebagai yang mengawali sebagai pijakan itu sudah mengawali itu jauh waktunya sebelum saat ini, dan memang tidak mudah. Jadi memang kadang-kadang memang ada posisi yang perempuan tuh kadang bisa masuk tetapi
mungkin tidak total gitu ya, Oke. kalau saya boleh curhat ini. Iya, oke. Tapi intinya kalau pekerjaan itu kan memang berdasarkan kompetensi, maka baik laki-laki maupun perempuan itu sama di dalam mengemban tugas tersebut. Wah, ini luar biasa ya Bu, tapi ini juga yang sudah disinggung sama Ibu bahwa ini kan bukan perjalanan pendek ya Bu ya, tapi sudah panjang sekali. Mungkin sudah jadi ratusan atau ribuan tahun juga gitu, walaupun tercatat sejarah salah satunya di era Kartini itu ya Bu ya. Nah, ini juga yang tadi menarik bagaimana curhatan-curhatan sedikit dari Bu Ning gitu kan tentang bagaimana sih ada ranah-ranah yang bisa maksimal dan juga akhirnya tidak bisa maksimal. Tapi sebelum itu Bu, dia juga penasaran karena Ibu juga menjadi salah satu rektor perempuan yang ada di DIY gitu dari UKDW sendiri. Sebetulnya apa sih Bu yang menjadi konsen Ibu gitu, terutama baik itu sebelum menjadi rektor atau pada saat ataupun nanti setelah selesai nih tugasnya Bu, gimana nih Bu? Baik, ya sebenarnya kan saya masuk ke Duta Wacana itu kan sebagai dosen ya. Jadi saya bagian dari komunitas akademisi yang tugasnya adalah sebagai dosen. Nah, dosen itu tidak hanya, ternyata saya juga baru tahu ketika masuk di perguruan tinggi bahwa dosen itu tidak hanya melakukan tugasnya mengajar di kelas, tetapi ada tridharma perguruan tinggi yang harus dijalani, yaitu pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan yang satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, di luar ketiga itu satu lagi adalah penunjang. Penunjang ini adalah bagian tugas kita secara internal yang kita harus ikut ikut mengambil bagian di dalam proses manajemen sebuah perguruan tinggi. Dan manajemen ini pasti membutuhkan orang-orang yang bisa multitasking ya, tidak hanya mengajar tetapi juga harus ikut menjadi bagian dari pimpinan universitas. Jadi kalau cerita tentang saya sendiri, saya tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba ya Bu, tiba-tiba menjadi pimpinan universitas, tetapi saya memang memulai dari prodi, waktu itu jurusan gitu ya, mulai dari sekretaris jurusan, kemudian menjadi wakil dekan, menjadi dekan, dan itu di level fakultas. Tapi kemudian saya juga mendapatkan tugas di level universitas sebagai ketua LPPM, dan di situ saya mulai bisa memetakan, atau mata saya itu semakin melebar karena tidak hanya matanya melihat fakultas, tetapi kemudian matanya melihat seluruh universitas itu seperti apa, dan itu menjadi dasar ketika saya harus menjalankan peran saya saat ini gitu, karena tidak hanya di lingkup kecil tetapi sekarang satu universitas gitu. Nah, itu dia, semakin banyak yang harus diurus ya Solovers. Tapi betul ya Bu, bahwa berarti Ibu mempercayai bahwa semakin jauh kita bermain, misalkan kita atau melangkahkan kaki, ternyata semakin terbuka lebar ya Bu ya hasanah pengetahuan kita gitu. Yang ini juga mungkin bisa kita ambil nih dari perjalanan Ibu gitu ya, dari mulai sekretaris jurusan mungkin ya Bu, kemudian juga dekan dan lain sebagainya, sampai dengan saat ini di posisi rektor, yang bisa kita garis bawahi rektor perempuan gitu ya. Yang ini menjadi, kalau gue sih menjadikan ini apresiasi besar, walaupun memang ini bukan jadi hal yang baru gitu ya Bu, tapi seperti tadi bahwa ini perjalanan kita masih panjang gitu. Oke, ini juga Bu, ini kan tadi ngomongin peran kan banyak sekali dong tentunya. Tidak hanya yang non domestik seperti Ibu menjadi rektor gitu, tapi juga kan pasti masih ada kaitan-kaitan dengan situasi domestik seperti di rumah dan lain sebagainya. Nah, ini gimana Ibu dengan berbagi peran yang kayaknya lebih dari 10 gitu kayaknya ya Bu ya. Dan juga sebagai anggota masyarakat ini kan tentu tidak mudah. Kalau tips and trick dari Ibu nih sebagai rektor dan juga mungkin sebagai orang tua dan lain sebagainya, ini seperti apa nih Bu? Ya, saya merasa sangat bersyukur karena saya tidak berjalan sendiri. Jadi saya sangat menyadari bahwa fungsi sebagai rektor ini tidak akan bisa saya jalani sendirian. Jadi keluarga sangat mendukung, dan tidak akan ada yang menanyakan kapan saya harus masak, kapan saya harus menyiapkan macam-macam domestik gitu ya. Tetapi itu pembagian peran yang memang sudah disadari. Tapi tentu saja sebelum saya memutuskan saya bersedia untuk mendapatkan tugas jadi rektor ini, saya harus bertanya dulu dengan keluarga, karena itu akan menjadi merubah seluruh pola hidup di dalam keluarga kami. Sehingga saya tanyakan dulu ketika ada persetujuan dan itu oke untuk semua anggota keluarga, ya saya merasa bahwa memang ini saatnya untuk saya mengambil bagian ini gitu. Jadi saya tahu permasalahannya pasti akan banyak, karena
kadang-kadang memang ada yang bisa dibagi, tapi kadang-kadang ada yang tidak bisa dibagi, dan itu memang harus disadari. Kadang-kadang itu sangat berat, tetapi ketika kita menjalani dengan hati dan bahwa itu kita sadar penuh itu pilihan yang sudah kita ambil, ya kita akan bisa menjalani. Begitu. Baik, itu menarik juga ya Solovers, bagaimana tadi pembagian itu juga harus disadari ya Bu. Tidak hanya misalkan dengan pasangan gitu suami istri, tapi juga anak-anak barangkali ya Bu ya, atau juga siapapun yang masuk ke dalam care work kita atau perawatan kita juga ini kayaknya perlu sekali ya Bu dinegosiasikan bersama gitu. Dan ini juga yang mungkin akhirnya mengapa kita juga membahas tentang emansipasi dalam wujud pendidikan tinggi, karena tadi kembali ke, kalau kita ngomongin emansipasi pendidikan dasar kan kembali ke keluarga salah satunya ya Bu ya. Dan itu sudah Ibu coba wujudkan dengan anak-anak barangkali dan juga keluarga yang terdekat gitu. Tapi sekarang kita kembali lagi sebagai sosok ibu, peran ibu sebagai rektor gitu ya Bu ya. Ini gimana sih Bu kalau kita lagi ngomongin di momen Kartini gitu, kita pengen tahu juga gimana emansipasi ini diwujudkan dalam dunia pendidikan tinggi, terutama di UKDW itu sendiri Bu. Monggo. Baik, UKDW ini sejalan dengan visi UKDW kami dalam 20 tahun ke depan. Kami kan tadinya punya visi ERU, Entrepreneur Research University. Tapi di tahun terakhir ini kami merubah ERU menjadi SERU. Wah, ditambahi Sustainable Entrepreneurial Research University. Di situ ada sustainable yang di dalamnya mengandung makna inklusivitas. Jadi supaya kita tetap berkelanjutan, maka UKDW harus inklusif. Inklusif itu artinya terbuka bagi semua orang, dan di dalamnya kita tidak akan mementingkan salah satu pihak, bahwa semua punya akses yang sama, semua punya kesempatan yang sama, baik itu dari gender, latar belakang budaya, karena kita tahu ya Duta Wacana itu berasal dari ujung barat sampai ujung timurnya Indonesia. Betul. Jadi kita dari berbagai keragaman tersebut kita berusaha bahwa UKDW ini terbuka. Termasuk kami sedang memulai inklusivitas dari teman-teman penyandang disabilitas. Itu kami sudah membuka yang namanya unit layanan disabilitas. Ini sebuah unit baru yang kami sudah mulai harus merealisasikan itu. Tidak lagi hanya sebagai visi, tetapi itu bagian jadi penting. Nah, kembali ke emansipasi, menurut saya emansipasi tidak hanya sekedar bagaimana si perempuan harus bisa maju, tetapi setara ya, laki-laki perempuan. Artinya kalau sekarang kalau Mbak Gia melihat itu sepertinya memang eranya lebih banyak perempuan daripada laki-laki yang ada di organisasi. Nah, di situ kita melihat bahwa kalau semakin banyak perempuan berarti yang laki-laki juga nggak boleh tertinggal. Sehingga kalau kita bicara emansipasi itu adalah kesetaraan, semua memiliki kesempatan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, itu ya Solovers ya, poinnya adalah kesetaraan, bukan siapa lebih dari siapa gitu ya Bu ya. Walaupun memang ada mungkin di masa sebelumnya kita harus ada pengejaran ketertinggalan. Makanya kenapa untuk volume dari dikotomi dua gender itu tadi ya Bu ya, itu juga harus diseimbangkan terlebih dahulu. Makanya seimbang tadi ini bisa dengan sama ataupun mungkin dengan volume yang berbeda sedikit seperti itu ya Bu. Tapi nih Bu, karena kan tadi kan ngomongin inklusivitas dan juga sustainability gitu kan. Ini juga ada kontinuitas gitu ya Bu ya, yang coba diwujudkan gitu. Tapi sebelum kita mewujudkan pasti kan banyak tantangan ya Bu. Belum dilakukan aja sudah ada tantangan. Tantangan yang paling tergambar di UKDW yang Ibu rasakan saat ini tuh apa nih Bu untuk mewujudkan semua itu Bu? Tantangan ini kita lihat bahwa tantangannya memang banyak sekali ya sekarang ya. Tantangan apalagi sekarang teknologi ini semakin besar dan teknologi ini bisa merambah ke semua ini ya. Kita tahu bagaimana dunia pendidikan ini sekarang sedang digoncang oleh teknologi yang namanya AI gitu ya. Apa-apa semua bisa diakses, semua bisa dibantu oleh AI. Terus di mana dosen gitu. Nah, itu. Tapi justru itu sekarang kita berusaha untuk memahamkan teknologi terbaru itu untuk semua orang. Jadi ya nggak melihat gendernya, tetapi semua orang harus bisa mengakses itu dan memanfaatkan. Kadang-kadang kalau kita lihat stereotip zaman dulu ya, itu kan laki-laki lebih canggih di bidang ini gitu, perempuan di bidang ini. Jadi ada prodi-prodi tertentu yang memang masih didominasi oleh laki-laki dan ada yang perempuan. Terutama yang terkait dengan teknologi tadi kan masih didominasi oleh laki-laki. Nah, ini kita selalu membuat atau
memberikan image bahwa itu tuh bisa semuanya gitu. Baik laki-laki maupun perempuan itu bisa memiliki kemampuan yang sama untuk mengakses teknologi itu. Jadi nggak ada yang sulit sebenarnya untuk perempuan. Semuanya bisa ya Bu ya. Asalkan tadi kembali kalau kita mau terbuka dan mengambil kesempatan yang ada itu pasti tentunya bisa. Tapi berarti situasi itu juga masih terjadi di UKDW ya Bu, bahwa misalkan ada satu prodi atau apa yang masih didominasi oleh salah satu gender misalkan gitu. Ya itu masih terjadi ya. Saya pikir gender ini kan sangat social structure ya, dan itu tidak dalam waktu singkat bisa berubah. Tapi ada profesi-profesi tertentu itu yang peminatnya itu lebih banyak perempuan, ada yang peminatnya banyak laki-laki. Kita ambil contoh kalau kedokteran sekarang so-so ya. Jadi laki-laki perempuan itu hampir setara. Tapi ada prodi misalnya akuntansi. Prodi akuntansi UKDW juga ada. Nah, itu saya cek data yang terakhir itu lebih banyak mahasiswi daripada mahasiswa. Kenapa? Karena di situ ada pekerjaan-pekerjaan detail yang rumit, yang itu akan sangat bisa dilakukan oleh perempuan dengan baik. Mahasiswi itu akan lebih suka hal-hal yang detail gitu ya. Sementara kalau mahasiswa itu mungkin dia lebih yang luas gitu ya, lebih hal-hal yang kalau terlalu detail nggak suka gitu. Nah, itu masih ada. Meskipun ya kami mencoba membuka itu biar laki-laki perempuan ini bukan terkait dengan gender, tetapi ya itu di masyarakat itu masih berkembang seperti itu. Itu dia Bu ya, gimana misalkan stereotip tadi gitu kan, atau juga daya berpikir atau daya kesadaran yang struktural tadi yang ternyata itu yang jadi PR besar juga ya. Yang tadi dilihat menurut Ibu juga betul bahwa Tridharma perguruan tinggi tidak hanya bagaimana dengan mahasiswa atau sesama dosen, tapi juga dengan masyarakat luas atau juga situasi masyarakat sosial gitu ya Bu ya. Ini yang nampaknya bikin Ibu juga masih terus berpikir nih Bu ya, yang jadi PR atau tugas ke depan yang mungkin nanti kita akan tanyakan juga, karena kembali lagi Bu, bagaimana misalkan perguruan tinggi juga kembali ke kehidupan masyarakat gitu kan ya, atau mahasiswa yang akhirnya nanti juga bertarung bernegosiasi dengan ranah kerja gitu kan. Tapi itu nggak akan kita bahas dulu sekarang gitu Bu Ning, kita akan juga ajak dulu Star Lovers untuk secara aktif juga bersama kami di nomor 0818621013. Terima kasih banyak, ini sudah ada beberapa yang bergabung bersama kami di WhatsApp dan juga di Instagram juga masih kita tunggu Star Lovers secara terbuka. Kita akan ngobrol lebih lanjut lagi dengan Ibu Ning, Rektor UKDW, yang sangat menarik sekali dari tadi ya. Kita banyak perjalanannya yang baru beberapa menit aja nih udah daging gitu rasanya Star Lovers ya. Bagian daging yang mana nanti Star Lovers yang menentukan. Tapi kita akan break sejenak Ibu dan juga Star Lovers. Kita masih akan tunggu, kita himpun bersama. Sekali lagi Star Lovers, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Bincang spesial kembali menemani Star Lovers dari Jalan M Sangajiro Nomor 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Star Lovers masih di nuansa Sri Taloden Kartini yang tentunya bisa kita wujudkan dalam bentuk apapun dan juga dalam sosok apapun, yang tentunya juga banyak sekali bentuknya di tahun 2025 ini. Dan kali ini kita masih bersama Ibu Ning, sapaan akrab ya Bu ya, gitu ya, benar. Selaku Rektor UKDW yang dari tadi sudah sangat bercerita luar biasa sekali, perjalanan yang tidak pendek tapi juga tentunya masih panjang untuk kita jalani bersama, dan semoga semakin seru, menjadi salah satu program juga yang kayaknya nih lagi terus dikembangkan gitu ya Bu, menjadi visi besar Ibu Ning bersama UKDW itu sendiri. Dan ini kebetulan karena kita tadi sudah disinggung juga oleh Bu Ning tentang seru tadi gitu. Kita kan tadi sudah mengajak Star Lovers dan masih terus mengajak Star Lovers untuk aktif di 0818621013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Bu Ning, ini ada satu pertanyaan dari Star Lovers gitu, ada Vicky di Wirobrajan. Ibu, visi besar Ibu kan salah satunya tadi ya dengan mewujudkan seru yang tadinya Eru jadi seru gitu ya. Tapi kalau untuk itu kan tadi kita masih mendengar di ranah UKDW sendiri. Tapi gimana nih Bu untuk ranah pendidikan misalkan di kota atau juga di DIY sendiri? Monggo Bu Ning. Ya, baik, terima kasih untuk Vicky di Wirobrajan. Jadi UKDW ini memang harus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai bagian dari visi seru kami, Sustainable Entrepreneur Research University untuk 20 tahun mendatang. Ini UKDW ini bersama-sama dengan pemerintah Kota Yogyakarta kita akan mensukseskan program Satu Kampung Satu Kampus. Jadi UKDW kan berada di pusat kota, di tengah-tengah kota, di kawasan elit Kota Baru kalau kita bilang, karena kawasan ini merupakan kawasan yang sangat potensial di Yogyakarta, dan kami punya tanggung jawab bagaimana supaya kawasan ini bisa menjadi bagian penting yang juga dilirik oleh
baik investor maupun wisatawan maupun pendatang supaya kawasan ini juga terangkat. Karena kalau kita melihat kan Yogyakarta sebagai kota pariwisata itu jangan hanya berkumpul di satu titik di koridor Malioboro, Kraton dan Tugu, tetapi bagaimana supaya kunjungan-kunjungan wisatawan itu juga bisa bergeser termasuk di Kota Baru. Nah, kampus kami hadir di Kota Baru dan nanti kami akan turut mengambil bagian bagaimana supaya Kota Baru ini bisa juga seksi, bisa juga menarik untuk bisa didatangi, dan selain itu juga bisa sustainable karena keberlanjutan itu kan mencakup dari 3 hal ya, sosial ekonomi, kemudian lingkungan dan masyarakat. Nah, untuk itu kami juga akan bergerak dengan masyarakat, sosial, kemudian bagaimana ekonominya juga akan bisa meningkat karena kehadiran kampus kan itu biasanya juga akan diiringi dengan pertumbuhan ekonomi setempat, dan kemudian lingkungan. Nah, lingkungan kami harus menyumbangkan Kota Baru itu sebagai kota yang sangat indah yang itu menarik untuk didatangi. Demikian. Baik, itu ternyata ya Solovers ya, bagaimana misalkan tadi visi besarnya yang lagi terus diuji cobakan ya Bu, bahkan di tahun ini juga masih menjadi tugas yang luar biasa yang juga diselaraskan dengan program-program yang ada dari Kota Jogja itu sendiri, seperti itu ya Bu ya. Dan ini juga ada pertanyaan lagi nih, ini masalah tantangan lagi Bu. Kalau tadi kan tantangan kita sebagai ibu, sebagai rektor dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ini ada tantangan di ranah perguruan tinggi. Pengen agak flashback juga katanya Bu. Kalau tantangan perguruan tinggi di Jogja gitu, yang dulu sama sekarang apakah berbeda dan perbedaannya di apa? Dan juga ada pertanyaan yang hampir sama gitu Bu. Ini dari Aji Warso di Instagram @ajiwarso, dan juga tadi dari pertanyaannya siapakah ini namanya ya? Belum ada namanya yang satunya. Ini pertanyaan Bu, kalau misalkan saat ini kan kampus kayaknya didominasi juga dengan generasi Z ya atau Gen Z. Nah, tantangannya seperti apa nih Bu? Monggo. Ya memang tantangannya sangat luar biasa ya, dan tantangan ini tidak muncul 5 tahun yang lalu, tidak. Kita setiap tahun ada tantangannya, setiap tantangan ada tahunnya itu. Itu sepertinya memang benar. Sebelumnya kita ditantang oleh kondisi Covid yang kemudian membuat semua orang menjadi cerdas ya, secara teknologi melek semuanya karena Covid. Nah, dengan adanya tantangan yang sekarang adalah perkembangan teknologi sangat cepat, itu menjadi bagian yang sangat urgent untuk diselesaikan di perguruan tinggi. Teknologi begitu cepat sehingga kampus-kampus ini juga harus tahu bagaimana perkembangan terutama artificial intelligence, sosial media, yang itu semuanya sangat mudah diakses oleh masyarakat semua generasi, terutama generasi Gen Z ya. Jadi Gen Z ini kalau kita biarkan kita bisa kalah jauh ini. Gen Z kan sangat cepat ya mengakses teknologi. Jadi ini kami menjadi catatan penting bahwa dosen-dosen kami juga tidak boleh ketinggalan. Jadi kami memperlengkapi dengan infrastruktur supaya teknologi kami juga akan bisa mengejar perkembangan teknologi tersebut, sehingga ketika dosen itu datang ke kelas itu akan lebih siap dibandingkan mahasiswanya yang sangat cepat mengakses teknologi melalui HP. Nah, itu tantangan yang sangat besar. Dan kita tidak kemudian mengagung-agungkan AI atau mengagung-agungkan teknologi, tapi ada hal-hal yang memang hanya bisa dilakukan oleh dosen di kelas, dan itu menjadi poin penting supaya setiap dosen juga punya cara yang dimana itu tidak bisa dijawab oleh AI di HP atau di komputer. Sehingga setiap dosen ini punya keterampilan, punya keahlian yang itu semuanya harus dilakukan di kelas, dan ada tuntutan mahasiswa itu supaya dia berinteraksi dengan dosen, dan itu menjadi trik supaya keberlangsungan di kelas itu tetap jalan gitu ya, kelasnya itu tetap hidup gitu ya, supaya mahasiswanya kalau dikasih sesuatu yang sudah dia tahu kan juga nggak menarik gitu ya. Jadi kita membuat sesuatu itu menjadi menarik dan hands on ya, tangannya juga bekerja, motoriknya bekerja, yang itu semuanya berbeda dengan ketika berinteraksi dengan komputer. Nah, itu dia, ada cara-cara humanis ya Bu ya yang coba diwujudkan juga, salah satunya tadi dengan adanya visi seru tadi yang tidak hanya tadi dengan teknologi, tapi juga bagaimana dengan masyarakat luas secara sosial, ekonomi dan lain sebagainya ya Bu yang coba diwujudkan gitu. Oke, ini menarik sekali pertanyaan-pertanyaan ini Solovers ya, dan kita juga nanti akan lagi berlanjut gitu kan. Katanya Bu, pengen dong diceritain pengalaman unik katanya gitu sebagai rektor perempuan di UKDW gitu, terus tantangan yang baru-baru terasa nih misalkan. Ini lebih personal mungkin Bu, boleh ke situ dulu. Baik, tantangan unik ya. Tantangan unik itu kalau sebagai rektor laki-laki udah biasa ya. Saya di Duta Wacana memang saya rektor perempuan yang pertama, dan itu juga sesuatu yang mungkin bagi sekelompok
masyarakat belum bisa terima ya, karena UKDW kan berbasis dulu lahirnya dari Sekolah Tinggi Teologi ya. Sekolah Tinggi Teologi itu memang sekarang sudah beranjak jauh supaya ini setara gitu ya, laki-laki perempuan. Tetapi tetap saja masih ada nilai-nilai yang posisinya itu sangat patriarkal, masih laki-laki sebagai pimpinan itu masih ada gitu. Sehingga saya merasa kadang-kadang keperempuan saya ini sering dipertanyakan. Gitu. Ini kuat apa enggak? Ini nanti bisa apa enggak menangani ini gitu. Jadi tetapi menurut saya itu menjadi pemicu ya, membuat saya supaya saya lebih semangat dalam membuktikan bahwa perempuan sama laki-laki itu sama gitu ya, memiliki kesempatan yang sama. Bahkan kadang-kadang perempuan ini malah justru lebih nekat gitu ya. Lebih nekat. Dan ya perlu diketahui kalau perempuan itu kan lebih detail ya, sehingga hal-hal yang mungkin detail-detail itu mungkin terlewat oleh male leaders gitu ya. Tapi kalau perempuan mungkin akan banyak ke detail gitu. Tetapi asik ya, jadi pimpinan yang anti mainstream. Jadi kalau mainstreamnya kan perempuan anak buah gitu ya. Tetapi ini sebagai pimpinan UKDW yang perempuan ini menyadarkan kita atau membuka mata kita bahwa semua itu sebenarnya punya kesempatan yang sama gitu ya. Tinggal kapan kesempatan itu bisa dipakai atau dipilih gitu. Nah itu dia ya Solovers. Jadi uniknya, pengalaman unik aja udah jadi yang pertama gitu ya Bu ya, rektor perempuan pertama. Sekali lagi ucapkan selamat dan semoga semakin banyak rektor-rektor perempuan lainnya yang juga bisa punya kesempatan yang sama ya Bu, terutama di UKDW itu sendiri gitu. Yang ini menariknya juga betul sekali, baru teringat bahwa UKDW tadi basisnya dari teologi ya Bu, yang cukup patriarkal juga. Tidak hanya di satu sisi kepercayaan, tapi juga di banyak kepercayaan yang cukup meluas secara struktural tadi di Indonesia ya Bu. Yang ini juga menjadi tantangan yang cukup mainstream gitu nampaknya, yang akhirnya Ibu hadirlah menjadi salah satu pilihan yang anti mainstream juga. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Chandra sudah gabung sama kami ya, pengalaman unik dan juga tantangan uniknya tadi di situ, dengan belum lagi pembagian di rumah tadi ya Bu, negosiasinya yang luar biasa gitu. Tapi kalau anak-anak gimana Bu? Cukup mendukung atau malah terinspirasi juga nih Bu gitu? Nah kebetulan saya hanya anak ya, hanya satu. Hanya satu, dan sepertinya dia sudah sangat terlatih sejak kecil ya. Sejak kecil tuh saya sudah biasa kalau dosen itu banyak tugasnya itu banyak yang harus keluar kota, harus studi lanjut dan lain-lain. Sepertinya anak saya sudah sangat paham sejak kecil, dia sudah tahu, dan sekarang pun dia sudah bekerja dan dia juga sangat bisa memahami dan justru terinspirasi tadi supaya tidak hanya bekerja untuk diri sendiri tapi bagaimana berkontribusi. Nah itu dia Solovers ya, dan berkontribusi secara setara gitu ya Bu, yang dilihat langsung sebagai pendidikan dasar yang kembali dari ranah keluarga itu. Luar biasa Solovers ya, ini apresiasi terbesar sekali. Dia sangat bahagia terkadang untuk melihat situasi-situasi perempuan saat ini gitu. Dan kita kembali lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang ada nih Bu ya, karena tadi juga menarik, kita akan ulik lagi sebagai Ibu rektor pertama perempuan yang ada di UKDW gitu ya Bu ya. Dan kita juga jadi penasaran Bu, kalau misalkan ini pertanyaannya juga sejalan dengan Pak Revianto yang bertanya, Bu, kalau jumlah mahasiswi gitu ya, ini spesifik mahasiswi UKDW, apakah terus naik tiap tahunnya atau ada pasang surutnya juga nih, seperti apa nih Bu? Terima kasih Pak Revianto. Jumlah mahasiswi kalau kami sepertinya stabil ya, stabil meskipun masih di bawah mahasiswa gitu ya, tapi nggak terlalu signifikan. Jadi tahun terakhir ini semester genap 2025-2026 ini 53% mahasiswa, 47% mahasiswi. Dan itu naik turunnya nggak jauh-jauh dari itu. Artinya hampir setara, hampir sama jumlahnya gitu. Ini jadinya PR-nya tinggal sedikit gitu ya Bu ya. Lumayan cukup tidak terlalu signifikan, betul sekali, karena tadi antara 57 dengan 53 dan 47%. Terbalik sedikit ya Bu ya. Itu dia. Dan ini juga apakah sama situasinya dengan dosen-dosen perempuan nih Bu? Itu seperti apa juga jumlahnya Bu kalau di UKDW Bu? Hampir sama. Jadi dosen laki-laki itu 52%, dosen perempuan 48%. Nah, yang menarik adalah kalau ini dosen ya, karena kalau di perguruan tinggi kan tidak hanya dosen tapi ada staf pendukung akademik. Jadi pegawai pendukung akademik ini justru yang dominan ini adalah perempuan. Jadi 45% itu pegawai pendukung akademiknya itu laki-laki, yang 55% itu yang perempuan. Jadi ada mungkin tadi ya stereotip
pekerjaan-pekerjaan tertentu karena kan ini administratif, kemudian di kampus gitu ya. Ini ternyata kami memiliki pegawai yang lebih banyak didominasi perempuan. Kalau dosen sih masih hampir sama ya, masih di bawahnya laki-laki. Hampir sama dengan situasi mahasiswi dan mahasiswa tadi ya Bu ya gitu. Tapi tadi tidak terlalu besar juga sebenarnya gapnya yang akhirnya membuat mungkin kesetaraan bisa segera diseimbangkan gitu ya Bu ke depannya oleh UKDW sendiri. Baik, Starlovers, kita juga masih ajak Starlovers untuk terus bergabung bersama kami di 0818621013 dan juga bisa di Instagram kami di @starjogjafm. Bu, ini mungkin kita lebih ke teknis juga, bagaimana misalkan kebijakan atau juga aturan-aturan yang tadi Ibu pahami sendiri juga, kita disadarkan bahwa situasi perguruan tinggi kan juga cukup digoncangkan gitu ya Bu ya, dengan peraturan yang silih berganti, dengan waktu yang jangkanya juga tidak lama gitu ya, dengan cepat juga harus terus mengikuti, udah manusianya juga terus berubah gitu secara dinamis, aturan-aturannya juga. Nah ini seperti apa Bu negosiasi antara UKDW gitu ya dengan aturan yang ada, kemudian juga dengan pengembangan mahasiswa dan dosennya dari sisi misalkan penelitian atau pengabdian masyarakat. Monggo Ibu. Baik, kalau peraturan kami mengikuti ya, artinya kami tidak di posisi yang mengabaikan itu, tapi kami mengikuti, tapi itu bukan satu-satunya sebagai tujuan kami untuk perguruan tinggi kami. UKDW ini harus berbasis pada peraturan is okay. Jadi ini operasional memang harus seperti itu. Tapi kami mengembangkan Tridharma kami ini memang harus melihat pada konteks sekarang, bagaimana perkembangan di luar itu mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Jadi dalam bidang pendidikan pengajaran, tentu saja materi-materi yang diampu di program studi itu kadang-kadang program studinya nggak bisa langsung diganti, tetapi ada konsentrasi, ada minat-minat khusus, ada mata kuliah pilihan yang itu sangat kontekstual, sangat dipengaruhi oleh kondisi sekarang. Dan itu beberapa di prodi itu membuka gitu ya mata kuliah yang memang berbasis pada itu. Misalnya mata kuliah yang berbasis pada STEM. Jadi STEM itu Science, teknologi, engineering dan matematik. Itu kami sudah menerapkan STEM itu, dan beberapa prodi kami juga berbasis itu, misalnya informatika, sistem informasi, arsitektur, desain produk, kemudian biologi, kemudian kedokteran. Itu kan program studi yang memang menggabungkan keempat bidang ilmu tersebut. Nah, STEM ini kemudian juga kami bawa ke masyarakat. Jadi tidak hanya di dalam kampus sendiri, tapi kan kami melakukan Tridharma pengabdian tadi, salah satunya dengan kegiatan KKN. Jadi KKN itu membawa mahasiswa-mahasiswi ini ke masyarakat yang tidak hanya di desa-desa tetapi juga di kota. Jadi kami menjadi bagian penting dari pertumbuhan perkembangan dari kampung-kampung yang ada di kota Jogja. Nah, dosen-dosen ini juga sangat disupport untuk melakukan riset yang risetnya juga berbasis pada perkembangan kondisi saat ini. Jadi misalnya ada teman-teman di informatika, Fakultas Teknologi Informasi ini, mereka mengembangkan program-program yang memang diminati sekarang gitu ya. Jadi ada pusat studi baru yang itu kemudian juga dipakai sebagai wadah bagi teman-teman yang punya minat tertentu. Misalnya yang terbaru ini ada pusat studi metaverse. Jadi itu ada teknologi yang memang itu sangat membantu manusia, dan itu tidak hanya dilakukan oleh satu prodi tetapi multidisiplin. Jadi lintas disiplin ilmu. Jadi ada dari arsitektur, ada FTI, ada dari mungkin dari kedokteran dan berbagai macam. Selain itu pusat studi yang baru juga kami mempunyai pusat studi kebencanaan dan pusat studi disabilitas dan desain inklusif. Nah, itu semua juga hasil pergumulan dari betapa kita ini sangat dekat dengan persoalan-persoalan kebencanaan, persoalan aksesibilitas, persoalan yang inklusif yang tidak hanya gender tetapi juga menyangkut orang-orang termarginalkan gitu. Dan kita sangat dekat dengan persoalan-persoalan seperti itu. Oke, ini luar biasa sekali ya, Starlovers, di bahwa bentuk-bentuk pengabdian pada masyarakat tidak hanya tadi ya Bu, tidak hanya yang dari sisi luar dalam keluar gitu, atau juga hanya bentuk KKN yang cukup terkenal gitu di ranah pendidikan tinggi gitu, tapi juga bagaimana tadi inklusivitas dan lain sebagainya juga diwujudkan gitu ya. Apalagi kalau kita lihat persentase ya Bu, misalkan bagaimana masyarakat Jogja sendiri untuk mengenyam pendidikan tinggi di Jogja tuh seperti apa Bu kalau di UKDW? Apakah lebih banyak dari luar atau gimana juga nih Bu?
Ya, UKDW bagian dari kampus yang memiliki semacam Indonesia Mini ya, karena kita mahasiswanya berasal dari barat sampai ke timur, dari Pulau Sumatera sampai Papua. Nah, namun demikian dari data yang ada kami masih mengakomodasi mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari DIY dan Jawa Tengah. Jadi kami punya data yang tahun terakhir itu 36% itu masih berasal dari DIY dan Jawa Tengah. Sisanya adalah mahasiswa-mahasiswi dari berbagai pulau yang ada di Indonesia. Oke, mungkin itu juga menjadi satu tindak lanjut ya Bu, bagaimana pengabdian ke masyarakat juga dikembangkan gitu. Akhirnya juga terwujudkan bagaimana masyarakatnya sendiri untuk sekolah gitu ya, atau juga untuk bergabung di UKDW. Baik, terima kasih @nindya_ning Atika. Tadi juga Bu pertanyaannya mengenai tadi pengabdian masyarakat ya, bentuk pengabdian masyarakat yang dikembangkan tadi sudah dijabarkan sama Ibu yang sedemikian rupa gitu ya. Oke, ini masih banyak juga beberapa hal Bu yang kita akan bincangkan tentang emansipasi dan juga kesetaraan di perguruan tinggi, tapi kita juga akan break lagi sekali lagi gitu, untuk kita juga menunggu Star Lovers lainnya barangkali yang masih mau gabung, silakan di nomor 0818621013. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Masih di Bincang Spesial Star Lovers bersama Buning, Rektor UKDW, dan juga Gia pastinya masih dapat di Star Lovers di 101,3 Star FM Inspiring Sound, juga streaming kami starjogja.com, harianjogja.com, dan juga jogjastreamers.com. Dan ngomongin emansipasi dan kesetaraan, pastinya juga kita akan ngomongin yang namanya kenyamanan dan keamanan ya Bu ya. Ini juga menjadi satu hal yang nampaknya perlu kita coba wujudkan. Dari tadi juga ada visi-visi inklusivitas yang ingin coba UKDW wujudkan gitu. Barangkali kita langsung aja deh, gimana nih Bu kalau untuk kenyamanan dan keamanan di UKDW sendiri, biar siapa tahu kalau misalnya Star Lovers mau bersekolah di UKDW gitu dan lain sebagainya, ini bisa merasa tenang Bu. Monggo. Baik, UKDW ini menjadi bagian kepanjangan tangan dari pemerintah, karena setiap perguruan tinggi ini wajib memiliki yang namanya PPKS, jadi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, ini kami memiliki PPKS, Satgas PPKS, dan itu menjadi bagian komitmen kami bahwa UKDW ini kampus yang aman. Jadi kalau ada persoalan-persoalan langsung lapor, karena tim Satgasnya ini juga sudah sangat profesional, tersertifikasi, karena tidak sembarangan, dan itu tersertifikasi, dan semua sudah bisa dijalankan dengan baik. Nah, selain PPKS kami punya lembaga pelayanan kerohanian, konseling dan spiritualitas kampus, LPKKSK. Ini lembaga ini sekarang ini sangat diminati oleh mahasiswa, karena kita tahu ya perkembangan sekarang ini ada banyak tantangan, banyak hal yang kadang-kadang membuat mahasiswa itu membutuhkan teman curhat untuk konseling dan sebagainya, yang kadang nggak bisa disampaikan ke temannya, tetapi ini harus ada seseorang. Nah, kami membuka layanan seperti ini. Selain dari pendeta universitas, ini lembaga ini sangat sangat berkomitmen untuk mendampingi mahasiswa-mahasiswa yang jika ada masalah, jika ada hal-hal yang curhat-curhat itu kami memiliki ruang-ruang khusus yang itu sangat dijaga privasinya gitu. Jadi jangan khawatir kalau ke UKDW ini aman, karena secara kelembagaan kita sudah memiliki lembaga-lembaga yang bisa mendampingi. Nah, itu dia. Jadi cara terbuka juga silakan diundang gitu ya untuk Star Lovers yang barangkali sekarang ini ada beberapa pendengar juga yang masih di usia sekolah nih Bu ya, yang barangkali nanti ingin tertarik, mungkin bisa diajak nih Bu, apa sih yang menarik dari UKDW yang membuat nih kayaknya perlu deh jadi pilihan untuk kita semua gitu Bu. Ya, baik, UKDW yang pertama pasti menarik karena posisinya, lokasinya secara geografis ini berada di pusat kota. Jadi tadi sudah saya sampaikan berada di Kota Baru, kawasan elit ini yang mau dikembangkan jadi kawasan wisata yang elit. Tapi di luar itu UKDW juga sangat ramah terhadap lingkungan sekitar, dan kita tidak hanya mengembangkan hard skill, bagaimana mahasiswa ditempa keterampilannya secara intelektual, akademis, tetapi juga sebagai soft skillnya. Jadi kami memiliki nilai-nilai kedutawacanaan yang itu nanti akan diterapkan pada beberapa materi pendampingan yang itu di luar perkuliahan, dan itu
akan menjadi bagian penting untuk membentuk karakter. Jadi lulusan UKDW nanti akan sangat unik karena punya karakter yang khas, yang itu peduli kepada sesama, peduli kepada masyarakat, inklusif dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang tidak bisa diajari di kelas, tapi itu diajarkan di dalam nilai-nilai kedutawacanaan yang munculnya nanti ada pelatihan, ada kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Oke, berarti itu menjadi poin juga ya Bu ya, bagaimana pilihan lain atau tawaran lain dari UKDW sendiri gitu untuk juga menghimpun mahasiswanya. Ini karena waktu kita cukup mepet gitu Bu, mungkin sedikit nih yang biasanya adalah jadi kekhawatiran kita sebagai mahasiswa, baik itu laki-laki ataupun perempuan gitu Bu. Bagaimana kalau misalkan situasi finansial kita nih kurang mendukung gitu ya Bu untuk mendapatkan kesempatan belajar. Adakah bantuan-bantuan tertentu dari UKDW atau fasilitas tertentu Bu? Ya, UKDW sangat berkomitmen untuk menjadi bagian dari membantu untuk akses pendidikan kepada masyarakat. Nah, ada beberapa beasiswa yang bisa diakses oleh calon mahasiswa maupun mahasiswa. Jadi mahasiswa UKDW ini kalau sudah di semester ketiga, jadi sudah menempuh 1 tahun itu bisa mengakses beasiswa seperti beasiswa Scranton Scholarship, itu beasiswa khusus mahasiswi. Jadi ada memang beasiswa yang khusus mahasiswi karena mahasiswi ini kan nggak semuanya itu punya kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, dan ini tidak hanya berdasarkan dari ketidakmampuan tetapi prestasi juga untuk scholarship ini. Selain itu UKDW Scholarship ini beasiswa yang diberikan tidak hanya untuk yang kurang mampu tetapi punya prestasi baik akademik maupun non akademik. Jadi uniknya ini tidak hanya akademik saja, tidak hanya dari rapot, tetapi misalnya punya prestasi taekwondo, punya prestasi olahraga, kesenian, nyanyi dan sebagainya, itu bisa mengakses, ini bisa diakses oleh calon-calon mahasiswa atau mahasiswi sejak SMA. Nah, selain itu juga beasiswa banyak sekali yang itu nanti bisa diakses melalui website kami. Silakan bisa dilihat begitu. Websitenya di ini ya Bu, ukdw.ac.id itu. Benar. Pokoknya semua informasi ada di sana seperti itu, dan juga pasti ada secara interaktif juga kontak yang bisa dihubungi langsung seperti itu. Ibu mohon maaf sekali nih karena waktu kita sudah juga di ujung akhir acara kita, obrolan kita di pagi hari ini. Mungkin ada satu hal yang ingin Ibu sampaikan secara singkat mungkin untuk para calon mahasiswa atau juga masyarakat secara luas. Sebagai penutup kami dari Universitas Kristen Duta Wacana menyampaikan bahwa marilah kita saling bergiat untuk mengembangkan pengetahuan dan pendidikan ini melalui bagian kita untuk mengakses pendidikan tinggi, terutama kami dari UKDW, tidak hanya untuk memikirkan diri sendiri, tidak hanya untuk mengembangkan diri kita, pribadi kita, tetapi bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap pengembangan lingkungan sekitar kita dan masyarakat Indonesia secara lebih luas. Amin. Terima kasih banyak Ibu atas segala cerita dan juga mungkin insight-insight yang bisa kita tangkap di Nuansa Hari Kartini. Ini sudah ada sosok Kartini lain ya dalam bentuk Rektor Universitas Kristen Duta Wacana. Dan ini juga ada apresiasi dari salah satu Star Lovers kita, katanya Bu Rektor sehat selalu, sangat apresiatif dengan emansipasi wanita, pejuang wanita seperti Ibu Retno Marsudi juga katanya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mending semoga kita ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol di lain waktu dengan bahasan-bahasan lainnya yang seru banget sesuai visi UKDW juga gitu ya Bu ya. Untuk itu Gia izinkan untuk juga pamit bersama Star Lovers. Terima kasih banyak Star Lovers. Terima kasih semuanya Star Lovers. Terima sehat kasih. Selalu. Sehat selalu juga ya. Dan Star Lovers terima kasih banyak untuk segala aktivitas bersama kita dengan juga apresiasinya dan aktivitas di 0818621013 dan juga Instagram kami di @star_juga_fm. Jangan lewatkan program-program lainnya di Star FM di 101,3. Gia pamit undur diri. Terima kasih banyak. Stay happy, healthy and wealthy dan sampai jumpa Star Lovers.